Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran pembuatan pola. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pola dasar badan wanita skala 1:4. Namun, sebelum kita membuat pola dasar badan wanita, terdapat beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah pensil, boleh menggunakan pensil biasa atau pensil mekanik. Kemudian penghapus, kemudian pensil merah biru, boleh juga menggunakan spidol, lalu penggaris pola, kemudian drawing pen atau boleh menggunakan pena biasa, lalu penggaris 30 cm, kemudian skala. Nah, skala yang akan kita pergunakan adalah skala 1:4. Lalu yang terakhir adalah buku kostum. Dan seperti yang sudah diinstruksikan sebelumnya, jadi silahkan untuk langkah kerja pembuatan pola untuk dapat ditulis terlebih dahulu pada sisi kertas yang bergaris. Lalu kemudian jangan lupa judulnya dituliskan di bagian atas dan garis tepi juga jangan sampai lupa. Baik, langsung saja kita membuat pola dasar bagian depan ya. Jadi skala yang kita gunakan adalah skala 1:4 ya, ini skalanya. Nah, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Yang pertama adalah A ke E sama dengan 1/4 kali lingkar badan ditambah 1 cm. Ya, jadi kalau kita perhitungkan seperti ini, dari A ke E sama dengan 1/4 dikali lingkar badan ya. Nah, lingkar badannya adalah 88 cm. Dengan catatan bahwa lingkar badan ini sudah ditambahkan kelonggaran 4 cm. Jika memang belum, bisa ditambahkan 4, lalu baru kemudian dihitung dan dimasukkan ke dalam perhitungan ya. Tapi untuk ukuran ini sudah kita tambahkan 4 cm atau untuk kelonggaran, jadi langsung saja. Lalu kita tambah 1 cm. Jadi 88 bagi 4 ketemu 22 cm ditambah 1. Jadi 23 cm ya. Jadi dari A ke E itu 23 cm. Ya, jadi sebelah sini A, lalu sebelah sini titik E. Kemudian kita hubungkan dengan garis putus-putus. Baik, lanjut ke langkah yang kedua. Dari A ke B sama dengan 1/6 kali lingkar leher ditambah 2 cm. Jadi dari A ke B sama dengan 1/6 kali lingkar lehernya adalah berapa tadi? 36 cm. Kemudian ditambah 2 cm. Jadi 36 dibagi 6 ketemu 6 cm ditambah 2. Jadi ketemu 8 cm. Ya, jadi dari A ke B itu 8 cm. Ya, kita ukur, lalu beri titik B. Baik, lanjut. Langkah berikutnya adalah A ke A1 sama dengan 1/6 kali lingkar leher ditambah 0,5 cm. Jadi dari A ke A1 sama dengan 1/6 dikali lingkar lehernya adalah 36 ditambah 0,5.
36 bagi 6, 6 ditambah 0,5. Jadi ketemunya adalah 6,5 cm. Oke, langsung kita ukur. Jadi dari A ke A1 sama dengan 6,5 cm. Lalu kita beri tanda titik A1. Selanjutnya kita hubungkan titik A1 ke B dengan garis lengkung, bisa menggunakan bantuan penggaris seperti ini, atau bisa juga secara manual ya, jadi digambar secara manual. Kemudian titik B ke C sama dengan panjang muka. Jadi B ke C panjang muka. Panjang mukanya adalah 30 cm. Jadi dari titik B ke C itu adalah 30 cm. Ya, lalu kita beri tanda C. Lanjut. Berikutnya adalah dari C ke D sama dengan A ke E. Ya. Jadi C ke D sama dengan A ke E. Tadi A ke E itu adalah 23 cm. Pastikan garisnya lurus ya. Kemudian hubungkan dengan garis putus-putus. Jadi dari titik E ke D, lalu C ke D dihubungkan dengan garis putus-putus, lalu beri tanda titik D. Ya, kemudian dari titik A1 ke A2 sama dengan lebar bahu, ya. Nah, lebar bahu itu ketemu 12 cm. Jadi dari A1 ke A2 sama dengan 12 cm. Kita ukur. Kemudian kita beri tanda A2. Lanjut, dari A2 ke A3 turun 4 cm. Kita turunkan 4 cm. Lalu beri tanda A3. Ya, kemudian kita hubungkan dari titik A1 ke A3 dengan garis lurus. Ya, seperti ini. Kemudian lanjut dari titik B ke B1 kita turunkan 5 cm. Lalu beri tanda B1. Ya, lanjut. C ke M sama dengan tinggi dada dikurangi 2 cm. Tinggi dadanya adalah 14 cm. Jadi dikurangi 2, C ke M 12 cm. Jadi kita naikkan, lalu beri tanda M. Kemudian dari M ke O sama dengan setengah jarak dada. Jarak dadanya adalah 17 cm. Lalu kita bagi 2. Ya, jadi ketemunya kurang lebih 8,5 cm ya. Posisi 8,5 cm itu di sini. Jadi ini 8, ini 8,5 ya. Baik, lalu hubungkan titik M ke O dengan garis putus-putus. Lalu beri tanda O. Selanjutnya, dari C ke C1 sama dengan 1/4 kali lingkar panggul ditambah 1 ditambah 3 cm. Jadi dari C ke C1 sama dengan 1/4 dikali lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya adalah 60 cm ditambah 1 ditambah 3. Nah, 60 dibagi 4 ketemunya berapa? 15 cm. Lalu ditambah 1 ditambah 3 cm. Lalu kita tambah ketemunya 19 cm. Ya. Nah, untuk 3 cm ini maksudnya adalah untuk kupnat, ya. Ya. Nah, untuk 1 itu hanya untuk kelonggaran. Baik.
Lalu C ke C1 tadi ketemunya 19 cm. Kita ukur. Lalu beri titik C1. Lanjut dari C ke C2 sama dengan 1/10 kali lingkar pinggang ditambah 1 cm. Jadi dari C ke C2 sama dengan 1/10 kali lingkar pinggangnya tadi adalah 60 cm. 60 ditambah 1. Jadi 60 dibagi 10 ketemunya 6 cm, lalu ditambah 1. Jadi ketemu 7 cm. Ya, lalu kita ukur dengan skala 1/4 dari C ke C2 sama dengan 7 cm. Lalu beri tanda C2. Lalu langkah berikutnya, dari C1 ke K sama dengan panjang sisi, ya. Jadi C1 ke K itu panjang sisi. Nah, panjang sisinya tadi 17 cm. Lalu di sini beri tanda K. Kemudian dihubungkan dengan garis lurus, ya. Kemudian dari B1 ke B2 sama dengan setengah kali lebar muka. Ya, di sini. Jadi B1 ke B2 sama dengan setengah kali lebar mukanya 31 cm. Kita bagi saja. Jadi ketemunya adalah 15,5 cm. Lalu kita ukur, ya. Jadi 15,5 itu letaknya di sini, ya. Ini 15, ini setengahnya. Kemudian dihubungkan dengan garis putus-putus, lalu beri tanda titik B2. Kemudian kita buat garis kerung lengan. Jadi bisa menggunakan bantuan penggaris ini, siku, tapi jika memang kurang pas, kita bisa menggambarnya secara manual. Jadi kita gambar seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lanjut, kita akan buat kupnat. Jadi dari titik C ke kanan 3 cm sebagai kupnat, ya. 3 cm. Ini kita anggap sebagai C3. Kemudian kita hubungkan titik C2 dan C3 ke O dengan menggunakan garis lurus. Kita hubungkan sehingga membentuk segitiga. Kemudian dari titik C2 ke C3 kita cari titik tengahnya, kita bagi 2. Lalu kita hubungkan titik tengah tersebut ke titik O dengan garis putus-putus. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia pola badan tampak depan. Lalu kita lanjut ke pola bagian belakang, jadi sebelah sini. Jangan lupa diberi garis tepi, ya. Baik, kita langsung saja. Dari A ke E sama dengan 1/4 kali lingkar badan dikurangi 1 cm. Jadi dari A ke E sama dengan 1/4 kali lingkar badannya adalah 88 cm dikurangi 1. Jadi 22 dikurangi 1. Jadi 21 cm. Lalu kita ukur dari A ke E. Lalu beri titik A dan titik E. Kemudian dari A ke B sama dengan turun 2 sampai 2,5. Nah, di sini saya menggunakan 2 cm ya. Jadi ini bersifat opsional. Jangan lupa beri tanda titik B. Kemudian titik A ke A1 sama dengan 1/6 kali lingkar leher ditambah 1 cm. Jadi hasilnya sama dengan yang sebelumnya ya. Ketemunya adalah 6,5 cm. Lalu beri tanda A1. Kemudian
hubungkan dengan garis putus-putus ya. Ya, selanjutnya kita buat garis kerung leher bagian belakang. Ya, secara manual seperti ini. Kemudian dari B ke C sama dengan panjang punggung. Nah, panjang punggungnya adalah 36 cm. Jadi kita ukur 36 cm dari B ke C, lalu beri tanda C. Kemudian C ke D sama dengan A ke E. Tadi ketemunya 21 cm. Lalu kita hubungkan dengan garis putus-putus. Lalu beri tanda titik D. Kemudian dari titik B ke B1 turun 10 cm. Kita turunkan, lalu beri tanda B1. Setelah itu, dari B1 ke B2 sama dengan setengah kali lebar punggung. Ya, jadi dari B1 ke B2 sama dengan setengah kali lebar punggungnya adalah berapa? 33 cm. Jadi kita bagi saja, ketemunya berarti 16,5 cm. Lalu kita ukur dari B1 ke B2 itu adalah 16,5 cm. Lalu jangan lupa dihubungkan dengan garis putus-putus. Ya, setelah itu dari titik A1 ke A2 sama dengan lebar bahu. Ya, lebar bahunya sama, tadi 12 cm. Lalu beri titik, tanda titik A2. Kemudian A2 ke A3 sama dengan turun 3 cm. Jadi berbeda ya, yang depan tadi 4 cm, yang belakang 3 cm. Lalu kita hubungkan dengan garis lurus, lalu beri tanda titik A3. Kemudian hubungkan titik A2 ke A3 dengan garis putus-putus ya. Baik, lanjut dari C ke C1 sama dengan 1/4 kali lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3 cm. C ke C1 sama dengan 1/4 kali lingkar pinggangnya adalah 60 cm ditambah dikurang maksud saya 1 cm ditambah 3 cm. Ya, ini dicoret, dibagi, ketemu 15 cm, lalu dikurangi 1 ditambah 3. Ini kita kurangi dulu, 14, lalu kita tambah 3 cm, jadi ketemunya 17 cm. Ya, dari C ke C1 sama dengan 17 cm. Kemudian dari C ke C2 itu 1/10 kali lingkar pinggang ditambah 1, jadi sama dengan yang sebelumnya ya. Tadi ketemu 7 cm. Jadi dari C ke C2 sama dengan 7 cm. Ya, lalu kita buat kupnat seperti sebelumnya. Jadi dari C2 ke C3 kita geser ke kiri 3 cm sebagai lebar kupnatnya. Ya, ini C3. Kemudian dari C ke M itu sama dengan tinggi dada dikurangi 2 cm. Jadi sama ya. Ketemunya tadi adalah 12 cm. Ini titik M. Lalu dari M ke O sama dengan setengah kali jarak dada. Jarak dadanya tadi ketemu
8,5 ya. Jadi dari 17,5 dibagi 2. Kemudian hubungkan titik M ke O dengan garis putus-putus. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu hubungkan titik C2 dan C3 ke O. Seperti tadi ya. Lalu kita tentukan titik tengahnya, kita buat garis putus-putus. Ya. Kemudian dari C1 ke K itu panjang sisi. Tadi panjang sisinya adalah 17 cm. Lalu kita garis lurus. Jangan lupa beri titik K. Kemudian kita buat garis kerung lengan ya. Bisa dengan bantuan penggaris, bisa secara manual seperti ini. Ya, jadi seperti inilah polanya. Kemudian kita akan memberi warna pada setiap polanya. Untuk yang bagian depan adalah warna merah. Jadi tebalkan dari titik B ke C dengan garis titik ya. Nah, garis titik ini memiliki tanda pola bahwa pola itu seharusnya berada di lipatan kain. Nah, untuk garis-garis pola yang tadi bergaris lurus, kita tebalkan dengan warna merah. Kemudian buat garis arah serat, lalu beri tanda TM atau tengah muka. Setelah itu, kita pergunakan pena atau drawing pen untuk menebalkan garis bantu pola atau garis putus-putus yang tadi kita buat ya. Jadi ditebalkan semua. Usahakan yang rapih ya, tapi tetap jelas. Kemudian huruf-huruf yang tadi kita buat sebagai tanda setiap titiknya juga kita tebalkan dengan pena ya, supaya lebih jelas terbaca. Ya, kurang lebih seperti ini. Lanjut ke pola yang bagian belakang, kita menggunakan warna biru ya. Seperti tadi, garis pola yang lurus kita tebalkan dengan garis atau warna biru. Lalu tebalkan titik B ke C dengan garis titik ya, karena bagian ini juga berada di lipatan kain. Lalu kupnatnya, bahunya, dan kerung lehernya. Lalu jangan lupa kita tambahkan garis arah serat, lalu kita beri tanda TB atau tengah belakang. Kemudian kita tebalkan juga garis bantu pola atau garis putus-putus tadi dengan pena, begitu juga pada setiap hurufnya. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah pola dasar badan wanita skala 1:4. Jadi ini adalah pola bagian muka dan juga pola bagian belakang. Dan untuk pola bagian lengan akan kami share pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, demikian proses pembuatan pola dasar badan wanita skala 1:4. Semoga dapat menginspirasi semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.